Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kajian kita ini serta perkumpulan kita. Dan ini adalah pertemuan yang kedua kalinya kita mengadakan konsultasi syariah, bincang santai dan tanya jawab. Baik. Pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas tentang keikhlasan, ya. Maka pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Iya. Tentang keutamaan menuntut ilmu. Walhamdulillah, kita pada zaman ini banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil ilmu. Iya. Dengan lengkapnya fasilitas, bahkan kadang seorang hanya berada di rumahnya, dia bisa mendengarkan kajian-kajian Islam, kajian ilmiah, kajian-kajian sunnah. Maka ini adalah suatu perkara yang patut kita syukuri, dan sepantasnya seorang muslim, muslimah, seorang penuntut ilmu, mereka memanfaatkan media ini sebagai kebaikan. Karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kita dengan fasilitas HP ini, sepantasnya kita manfaatkan dalam kebaikan. Ya, kita manfaatkan dalam banyak kebaikan. Ya, salah satunya adalah memanfaatkan media untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu, dan mempelajari ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu agama. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama, kata Allah? Qul, katakanlah ya Rasulullah, hal yastawi, apakah sama alladhi ya'lamun, antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan, wal ladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yakni tidak sama. Jangankan manusia,
binatang saja di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan sejumlah binatang di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah burung hudhud Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya. Di antaranya adalah anjing. Kisah dari Ashabul Kahfi disebutkan tentang anjing itu yang menemani Ashabul Kahfi. Tentang onta Nabi Salih. Ya, ada sejumlah binatang yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala melebihkan binatang tersebut. Bahkan anjing al-mu'allam, anjing yang terlatih, Allah Ta'ala menghalalkan buruannya, di mana Allah Ta'ala tidak menghalalkan anjing yang lainnya dari buruannya. Iya. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia dengan ilmu dan keimanannya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Jadi pada dua ayat ini Allah Ta'ala membedakan antara orang berilmu dengan orang yang kurang ilmunya. Di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang diangkatnya derajat itu dengan ilmu agama dan keimanan. Iya. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian. Lalu di antara orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang paling berilmu di antara mereka di atas yang lainnya. Maka dari orang beriman, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling bagus keilmuannya. Makanya Allah Ta'ala mengangkat derajat para ulama. Kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan seluruh para ulama, karena dia adalah orang yang paling berilmu. Kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan seluruh para ulama sejauh lemparan panah. Maka dia yang paling terdepan di hadapan seluruh para ulama, karena Mu'adz bin Jabal disebutkan dalam sebuah riwayat adalah umat Nabi SAW yang paling mengenal tentang halal dan haram. Maka anda belajar fikih, faham tentang syariat Allah Ta'ala, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Anda belajar tentang fikih syariat, maka anda berilmu, maka anda lebih baik di hadapan seluruh banyak manusia di sisi Allah. Maka ilmu itu akan mengangkat derajat manusia. Al-Hafidh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seorang yang mempelajari satu cabang ilmu agama sampai selesai satu cabang ilmu, satu bab dari ilmu agama, misalnya dia pelajari bab tentang adab-adab buang hajat, dia belajar adab satu bab, atau dia belajar bab adab-adab tentang masalah haid dan nifas, satu bab yang dipelajari dalam ilmu fikih, kata Al-Hasan Al-Basri, itu keutamaannya lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Baik. Maka menuntut ilmu agama ini adalah nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar sekali. Seorang duduk mempelajarinya, maka jiwanya akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Duduk mempelajari ilmu akan bertambah iman, akan menambahkan keimanan, akan menumbuhkan keimanan, dan akan memberikan ketenangan dalam jiwa dia. Dan itu kita rasakan, insyaallah, betapa besarnya nikmat keutamaan menuntut ilmu ini. Iya. Kan itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, barang siapa atau siapa saja yang Allah Ta'ala inginkan kepadanya kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, itu yang diinginkan pada hadis ini. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan dunia dan kebaikan agama, kebaikan akhirat, yufaqihu fid din, cukup Allah Ta'ala menjadikan dia faqih terhadap agama. Apa itu faqih? Faham. Allah Ta'ala jadikan dia faham terhadap agama. Maka seorang yang berusaha untuk faham terhadap agama Allah, berusaha untuk menuntut ilmu, berusaha untuk mendengarkan kajian-kajian Islam dan Sunnah, berusaha untuk belajar menuntut ilmu, itu merupakan tanda kalau Allah Ta'ala mencintai dia. Ya, seorang yang berusaha untuk belajar menuntut ilmu, itu adalah tanda kalau Allah mencintai dia. Baik. Maka siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, bukan tandanya Allah berikan dia harta, Allah Ta'ala berikan dia dunia, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia kendaraan, Allah berikan dia rumah, Allah berikan dia kekayaan. Bukan itu tandanya kecintaan Allah kepada hamba. Tapi kecintaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala jadikan dia faqih, berusaha untuk faham terhadap agama dengan ilmu agama. Makanya Allah Ta'ala ini ma'ubida bisyai'in, tidak pernah diibadahi dengan sebuah kebaikan dan ketaatan yang lebih afdal dibandingkan menuntut ilmu. Bahkan seorang yang menuntut ilmu, dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan dan niat pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka selama dia keluar dari rumahnya, dia dihitung fi sabilillah, berada di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Iya. Dan Nabi SAW juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dengan niat dan tujuan dia melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka seorang yang keluar menuntut ilmu itu harus menjaga niatnya. Dia keluar untuk apa dan karena siapa dia keluar? Dia keluar dengan tujuan untuk mengambil ilmu agama, menuntut ilmu, mengambil ilmu yang bermanfaat. Siapa yang keluar dengan niat untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Karena itulah para ulama kita menyebutkan bahwa jalan yang paling ringkas dan jalan yang paling terbaik menuju kepada surga Allah Ta'ala adalah dengan menuntut ilmu. Karena itulah ilmu ini adalah surga dunia. Iya, ilmu ini adalah surga dunia. Ilmu adalah sebab yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu ini adalah jalan petunjuk di dunia dan jalan keselamatan menuju akhirat, serta jalan yang paling ringkas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan ilmu agama ini juga yang terakhir, dia merupakan amal jariyah yang paling terbaik yang ditinggalkan oleh manusia. Ya, banyak amal jariyah dan yang terbaiknya adalah ilmu agama. Karena itu diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia telah meninggal, kata Nabi SAW, maka terputuslah seluruh amalannya illa min salas, kecuali 3 amalan. Kecuali 3 amalan. Ya, yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berjalan terus, seperti wakaf misalnya, ya. Wakaf, ada pembebasan lahan misalnya. Dia bersedekah di sana 1 meter,
ya, maka selama lahan itu dipakai, orang beribadah di situ, bahkan orang cuma tinggal saja, ya, orang menggunakannya kemaslahatan kebaikan, dipakai beribadah, dipakai salat, dipakai hafal Quran, dipakai melakukan lahan terhadap dakwah, maka itu adalah amal jariyah yang akan berjalan bersama dia sampai dia meninggal, sampai hari kiamat pahalanya akan jalan terus, ya. Itu sedekah jariyah, mushaf yang dia wakafkan, ya, masjid yang dia bangun. Baik. Yang kedua di antara amal jariyah adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, dia menjadi sebab tersebarnya ilmu agama. Orang mendapatkan ilmu karena dia sebagai sebab, dia jadi wasilah, dia menjadi sebab ilmu itu tersebar. Maka siapa yang menjadi sebab dan wasilah dalam perkara itu, maka dia akan mendapatkan pahala untuk dirinya dan pahala bagi orang yang beramal. Jadi siapa yang beramal karena sebab dia, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir adalah waladin salih yada'u lahu, anak salih yang mendoakan dia. Ya, anak salih yang mendoakan dia, maka dia akan mendapatkan amal jariyah dari anak salehnya. Anak saleh ini disebutkan di sini adalah doa, bukan artinya hanya doanya yang bermanfaat bagi orang tuanya, tidak. Namun dari seluruh amalan anak salih itu akan sampai kepada kedua orang tuanya. Ya, akan sampai kepada kedua orang tua kalau kita punya anak yang salih. Namun dari amalan anak salih yang paling terbaik, yang paling bermanfaat bagi orang tua adalah doanya. Ya, adalah doanya. Kalau dia mendoakan orang tuanya, maka itu adalah amalan yang sangat diharapkan orang tua setelah meninggal. Mereka sangat membutuhkan doa dari anak yang saleh. Maka ini pelajaran ringkas penjelasan tentang keutamaan ilmu agama, di mana hendaklah kita itu bersemangat selalu dan senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu agama, mempelajarinya, mengamalkannya, sebagaimana kita juga harus bersemangat dalam menyebarkan ilmu agama, menjadi sebab-sebab kebaikan, mengurus dakwah, menjadi sebab-sebab kebaikan tersebarnya ilmu agama. Kalau kita menjadi sebab, walaupun kita menjadi sebab yang ringkas, ringan, sedikit, tapi kita juga sebagai sebab, maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari ilmu agama, kita juga akan mendapatkan andil dari kebaikan amal jariyah tersebut. Ya, saya kira ini cukup ringkas. Ya, kita berikan kesempatan kepada siapa yang ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan di informasi. Bagi yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Saya kira ini saya cukupkan, kita serahkan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Ahmad Abu Farhan hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Taib, insyaallah ta'ala selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan di sini sudah ada yang masuk melalui WA. Assalamualaikum, izin Ustaz, afwan saya mau bertanya, berdosakah seorang anak jika memilih untuk merantau bekerja dengan menitipkan anaknya ke ibu untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut? Di mana itu? Di WA Ustaz. Coba diulang pertanyaannya, berdosakah seorang anak jika dia memilih untuk merantau bekerja? Jadi dia merantau untuk pergi bekerja dengan menitipkan anaknya ke ibunya. Iya. Jadi pertanyaannya tentang seorang suami yang pergi bekerja merantau, ya. Kemudian dia meninggalkan istri dan anaknya. Iya. Ya, sebenarnya meninggalkan istri dan anak cocoknya ditanyakan. Bukan menitipkan anak kepada ibunya.
Ya, karena dia tinggalkan istri dan anaknya. Baik. Tentang masalah bekerja di luar, itu sebenarnya diperbolehkan saja, ya. Cuma jangan dia meninggalkan istrinya terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja di kampung, di kota sendiri, di kampung sendiri, itu lebih afdal, lebih baik dibandingkan dia bekerja di luar kota, di tempat yang jauh, sehingga mengharuskan dia meninggalkan istrinya selama beberapa bulan. Iya, selama beberapa bulan. Maka pekerjaan di kampung lebih bagus. Kenapa? Karena kata para ulama, dia mengumpulkan dua kebaikan, kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniah. Yang ketiga, istri juga itu membutuhkan bukan hanya kebutuhan lahiriah, ya. Istri juga membutuhkan kebutuhan batin bersama suaminya. Meskipun suaminya memiliki gaji puluhan juta, ratusan juta, tapi istri itu butuh juga pendidikan, butuh diperhatikan. Sebagaimana anak juga membutuhkan pendidikan, kasih sayang dari orang tuanya. Karena itu beda, anak ada abinya, ada ayahnya dengan tidak ada, tidak sama. Walaupun dia memberikan uang yang banyak, ketahuilah bahwa kasih sayang, pendidikan itu bukan hanya dengan uang. Kebahagiaan jangan selalu diukur dengan harta. Yang penting istri saya dapat uang yang banyak. Tidak. Istri kita itu butuh kasih sayang bersama kita. Walaupun kata para ulama penghasilan kita sedikit, tapi tetap berada bersama keluarga di kampung itu lebih baik dibandingkan kita keluar jauh meninggalkan mereka selama berbulan-bulan. Kemudian di antara hal yang perlu dipahami juga tentang orang yang bekerja di luar ini adalah seorang yang keluar bekerja, dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa seorang istri itu punya hak diberikan hak batin paling minimal sekali dalam 4 bulan, paling minimal. Maka tidak halal seorang suami meninggalkan memberikan haknya istri ini. Dia pergi bekerja sampai 1 tahun, pergi bekerja di luar kota, ya, sampai dia tinggalkan istrinya 5-6 bulan, 7 bulan. Sementara para ulama berkata paling minimal seorang istri diberikan haknya berapa tadi? Sekali dalam 4 bulan. Ini maksudnya paling minimal, bukan sekali 4 bulan kalau dia hadir di bersama istrinya, tidak. Iya. Makanya seorang suami hendaklah mempertimbangkan perkara ini. Bagus kalau dia bekerja di luar kota, dia memiliki harta yang banyak, dia buat modal yang banyak, dia kumpulkan modalnya, setelah itu dia menetap bersama keluarganya. Walau bagaimanapun kebahagiaan itu tetap selalu bersama dengan keluarga. Mereka butuh kasih sayang, paling minimal mereka butuh mereka butuh pendidikan, ya. Dan seorang suami ketahuilah dia punya tanggung jawab urusan dunia, dan tanggung jawab mereka dalam urusan agama lebih besar dibandingkan dalam urusan dunia. Apa itu? Tanggung jawab, dia harus bertanggung jawab tentang istrinya, ya, memperbaiki istrinya, mengayomi istrinya, meluruskan istrinya dan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah istri dan anak kalian dari api neraka. Dia punya tanggung jawab, berikan pendidikan, ya, berikan pendidikan. Dia harus mengajari istrinya. Kalau tidak bisa, diarahkan istri dan anaknya agar supaya dia mempelajari agama Allah, supaya dia selamat dari neraka. Itu tanggung jawab suami, bukan hanya berikan makan dan minum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, lanjut pertanyaan lain. Jadi mungkin agak Ustaz perlu dirinci sedikit tentang pertanyaan yang tadi. Jadi seperti ini keadaannya, Ustaz. Jadi ini bapak ini suami, dia punya anak, dia titip ke ibunya. Jadi bukan istri yang pembahasannya. Jadi laki-laki ini dia punya anak, dia ingin pergi merantau, anaknya ini dititip ke ibunya. Ibunya laki-laki itu. Ibunya laki-laki itu. Kenapa istrinya? Allah alam, Ustaz. Jadi dia titip anaknya ke ibunya. Hah? Ya, ibunya ini laki-laki, Ustaz.
titip sama ibunya karena mau pergi merantau. Ibunya itu bapak. Iya, jadi dia titip anaknya ke ibunya untuk pergi merantau untuk bekerja. Namun di sisi lain ibunya ini ada rasa kecemasan karena akan perlakuan anaknya yang satu lagi yang suka membentak-bentak seperti itu. Iya, sebenarnya jawabannya tadi jawaban saya itu sudah cukup mewakili sebenarnya. Karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Anak itu adalah amanah. Dia mau titipkan ke ibunya anak itu atau dititipkan ke ibunya, terserah ibunya siapa di situ. Karena mungkin ada ihtimal ibunya bapak itu, berarti kalau ibunya bapak itu yang dimaksudkan berarti neneknya kan? Ya harusnya dibahasakan dengan bahasa yang bagus pertanyaan itu. Neneknya. Iya, jadi harusnya bukan ibunya di situ, neneknya. Iya kan? Harusnya kalau dia katakan ibunya berarti harusnya bilang ibunya saya. Iya. Jadi diperjelas. Jadi kalau saya sendiri pribadi, anak itu amanah dan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau anaknya nanti bermasalah, maka yang bertanggung jawab bukan neneknya, tapi abinya yang bertanggung jawab. Iya. Baik. Kalau misalnya ada masalahnya, maka ayahnya yang bertanggung jawab. Jadi ahsannya ya dia pertimbangkan apa yang dia mau kerjakan, dia pertimbangkan. Kalau masalah dia pergi bekerja tidak lama, ya mungkin bisa dipertimbangkan juga, ditanyakan langsung, konsultasikan langsung kepada orang yang berilmu tentang hal itu. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk di pertanyaan yang masuk di kolom Facebook. Di sini ada Ikhwah yang minta nasihat. Mohon nasihat Ustaz, apa saja kiat-kiat agar bisa istiqomah di atas sunnah. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Ikhwan Amiruddin Santa tentang minta nasihat kiat-kiat biar istiqomah di atas sunnah. Ya, kiat-kiat untuk istiqomah di atas sunnah yang pertama adalah berdoa. Ya. Hidayah manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia dia istiqomah di atas Islam dan sunnah, dia berpaling dari agama Allah taala, itu berputar semua di atas kehendak Allah taala. Dan itu doa Nabi SAW yang paling banyak agar supaya istiqomah di atas agama Allah taala adalah berdoa. Nabi SAW paling sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokahkanlah hatiku di atas agamamu. Ini dalil menunjukkan bahwa asal keistiqomahan seseorang itu ada pada hatinya. Ya, asal keistiqomahan seseorang ada pada hatinya. Kapan hatinya istiqomah, maka anggota badannya akan ikut istiqomah menjadi taat. Dan kapan hati kita itu menyimpang, berpaling dari agama Allah, baik, maka kita pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu doa yang pertama ya, perbanyak berdoa kepada Allah taala supaya kita istiqomah di atas Islam. Jangan kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Ya, kita merasa yakin dengan diri kita sendiri. Jangan, kita serahkan selalu kepada Allah, banyak berdoa. Dan seorang hamba semakin dia banyak mengetuk pintu, maka insya Allah taala pintu itu pasti akan dibuka. Seperti itu bahasa para ulama, ya, yaitu seorang muslim semakin dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat pasti Allah taala akan mengabulkan doanya. Perbanyak minta keistiqomahan kepada Allah taala, sampai istri Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah hati manusia itu bisa berubah? Kata Nabi, sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Insya'a aqamah, jika Allah berkehendak maka dia istiqomah di atas Islam dan sunnah. Dia istiqomah salat, istiqomah ta'lim, istiqomah baca Quran, istiqomah di atas ketaatan. Wa insya'a azagah, dan jika Allah berkehendak maka dia pasti akan menyimpang, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tariqah jalan untuk istiqomah adalah menuntut ilmu agama. Iya.
Jangan dia berhenti ta'lim, apapun permasalahan dia, apapun problema dia, apapun yang terjadi antara dia dengan cobaan, ujian, musibah yang menimpa dia, cobaan tentang masalah pekerjaannya, cobaan yang menimpa dia antara dia dengan istrinya, cobaan yang menimpa antara dia dengan orang tuanya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan tetangganya, atau antara dia dengan kawan-kawannya, dengan teman-teman kajiannya, maka jangan cobaan ini, ujian ini menyebabkan dia surut, berhenti dari beribadah, taklim, kajian, salat. Ya. Jangan karena cobaan dan ujian itu berhenti. Justru ujian itu adalah dalil, alamat dan tanda Allah Ta'ala ingin menguji kita, apakah kita tetap istiqamah atau tidak. Ya. Maka dia tetap bersabar mengadakan taklim, beribadah, harus dia istiqamah. Ini kajian ya, dan betapa banyak seorang dengan hadirnya dia di majlis, dengan satu kalam, satu ucapan, satu nasihat yang dia dengarkan, itu bisa bermanfaat bagi dia bawa sampai dia meninggal. Satu faedah. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, kadang ada satu faedah yang didapatkan oleh seorang muslim di majlis, satu faedah itulah yang menjadi sebab mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seorang itu meremehkan yang namanya kajian ilmu agama. Ya. Bahkan sebagian as-salaf berkata, saya telah mendengarkan faedah dari majelis Syekh Fulan, ternyata satu faedah itu memberikan bekas ke dalam hatiku sampai sekian 7 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Satu faedah itu bermanfaat bagi kita. Ilmu agama ini sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Ya. Kemudian yang ketiga di antara sebab istiqomah adalah hendaklah dia tetap bersabar bergaul bersama dengan kawan-kawan yang saleh. Ya. Jangan dia tidak bergaul dengan kawan yang saleh, karena seorang itu bisa berubah dengan teman. Tadinya dia istiqomah, kenapa? Karena dia selalu berteman, bergaul bersama dengan orang-orang yang baik. Dan para ulama kita, termasuk di antaranya Imam Syafi'i, pemberian Allah Ta'ala yang paling besar kepada seorang muslim ya adalah kawan yang salih. Itu pemberian Allah Ta'ala kepada seseorang yang paling baik, ya tentunya setelah istri yang salihah ya. Ya, karena istri yang salihah itu adalah pemberian Allah yang paling terbaik di dunia ini kepada kita. Baru yang kedua teman yang salih. Karena istri yang saleh bersama kita 24 jam. Kalau istri kita saleh, kata Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah, 4 sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. 4 sebab. Yang paling pertama disebutkan Nabi adalah apa? Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Dan ketika Nabi menyebutkan arba'atun minas syaqawah, 4 sebab yang bisa mendatangkan asyaqawah, ya, 4 sebab yang bisa mendatangkan kecelakaan, ya, 4 sebab yang bisa mendatangkan kesengsaraan, kesusahan adalah siapa kata Nabi? Al-mar'atus su', istri yang tidak baik. Biar kamu berbahagia, kalau istrimu tidak baik, kamu tidak akan pernah bahagia. Ya, baru kamu pulang ke rumah, istrimu minta uang banyak, ya. Istrimu selalu mengeluh, kapan saya beli mobil, kapan saya beli rumah, kapan saya beli motor. Teman-teman saya sudah punya motor semua, saya nggak punya motor, belikan saya motor. Padahal gajinya suaminya mungkin cuma 1 juta per bulan, dimakan 500, dipakai cicil 500. Akhirnya suaminya beruban karena itu. Makanya Nabi SAW berlindung ya dari istri. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tashayyibun qablal masyibi. Ya Allah, itu doa Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang membuat saya beruban sebelum waktunya. Ya, istri yang menyusahkan suami. Maka kebahagiaan itu adalah istri. Dan kadang istri mendatangkan kesusahan. Maka sebab yang ketiga untuk istiqamah di atas Islam, kita cari kawan yang saleh dan tentunya istri yang saleh. Kalau istri kita kurang saleh, kita jadikan dia istri yang saleh, bisa. Kata Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini kata Nabi adalah perhiasan, nikmat yang dengannya kita bernikmat-nikmat dengannya. Ya.
Jadi kata Nabi SAW, dunia ini adalah mataun. Mata artinya nikmat yang dengannya kita bersenang-senang. Rumah nikmat, kita bersenang-senang dengan rumah kita. Kendaraan nikmat, kita bersenang-senang dengannya. Ya, harta kita yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kenikmatan yang dengannya kita bernikmat-nikmat dengannya. Wa khairul mata'id dunya, kata Nabi SAW, dan sebaik-baik nikmat dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada hamba adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Makanya istri salihah itu adalah nikmat yang paling terbaik dari nikmat dunia yang Allah berikan kepada manusia. Kalau istri kita kurang salihah, kita kasih jadi dia salihah. Dengan cara apa? Kita jadikan dia belajar agama. Karena dengan belajar agama, istri kita bisa jadi baik. Usahakan dia belajar, mempelajari agama Allah, dan istri kita yang menuntut ilmu agama itu merupakan sebab yang dengannya dia selamat dari api neraka. Kan itu Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan jagalah istri dan anak kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Iya, dengan ilmu agama dan iman. Baik. Jadi di sana sebenarnya banyak sebab-sebab ya yang dengannya seorang bisa istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah. Banyak sebab-sebab, namun apa yang saya sebutkan tadi itu, banyak berdoa, ya, kemudian bergaul dengan teman yang saleh, kemudian dia banyak menuntut ilmu agama. Itu sebab yang sangat besar yang bisa memberikan pengaruh kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanif. Bismillah, ana bekerja sebagai driver Grab, Ustaz. Apakah termasuk tolong menolong terhadap orang kafir apabila orang kafir tersebut menyuruh ana pergi belikan makanan atau disuruh pergi antar ke gereja di saat Natal dan Tahun Baru? Iya. Baik. Kalau dia jadi sopir Grab, ya, kalau tentang masalah antar makanan, itu adalah muamalah yang dihalalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Tentang masalah muamalah bersama orang kafir boleh saja, jual beli sama mereka boleh saja, ya, kita menjual dia membeli, atau kita membeli dia yang menjual, boleh saja. Bahkan produk orang kafir boleh, ya. Nggak ada para ulama kita dari dulu sampai sekarang di kitab-kitab fikih nggak pernah kita dapatkan ada fikih khusus, nggak ada fikih khusus membahas tidak boleh orang bermuamalah dengan orang kafir. Nggak ada, tidak dalam fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, nggak ada. Karena Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Bahkan Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi, ya, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW pernah melakukan istidanah. Ya, istidanah ini Nabi SAW menyewa orang Yahudi untuk memperlihatkan jalan, dan Nabi memberikan dia upah. Ya, Nabi memberikan dia upah. Dan Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya, ya, kepada seorang Yahudi, dan Nabi SAW diberikan gandum, dan itu belum terbayar. Baju besi Nabi SAW masih tergadaikan sampai Nabi SAW meninggal. Maka bermuamalah dengan orang kafir itu boleh saja, selama terpenuhi syarat-syarat sah jual beli, sama-sama ridho, ya, sama-sama menampakkan jual belinya tidak menyembunyikan aib. Ya, ada syarat-syarat sah jual beli. Barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan, ya, dan barang yang diperjualbelikan ini memang sudah ada di tangannya. Nah, ada syarat-syarat sah jual beli. Maka bermuamalah bersama orang kafir boleh saja. Namun kalau pertanyaan yang kedua tadi, diantar ke gereja boleh? Nah, itu tentunya tidak. Ya, kalau hari-hari ibadah orang kafir, ya, hari-hari orang kafir diantar mereka ke tempat ibadah mereka, maka itu tidak ada toleransi di situ. Ya, itu artinya kita tolong menolong dia pergi beribadah. Ya, kita katakan jalan kaki saja, tidak usah naik Grab, saya tidak bisa mengantarnya. Dan itu sama kalau kita mau disuruh mengantar, pergi beribadah di kuburan. Saya mau pergi beribadah di kuburan ini, beribadah kepada penghuni kubur, bisa diantar? Antum antar dia, maka antum mengantar dia berbuat kesyirikan.
nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu, itu kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu, kita berdosa. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Tolong diantar di jalan macet, ternyata yang dia tuju adalah gereja, kita nggak tahu, maka fattakullah mastata'tum. Kita nggak tahu. Makanya dalam jual beli nggak boleh ditanya orang, nggak boleh. Tidak ada itu syarat jual beli, orang mau membeli ditanya. Ya, mau beli telur, mau apa telur tai ini? Jangan ditanya, nanti telur Anda tidak laku. Kalau dia beli telur 1 kontainer misalnya, terserah dia mau apakan telur itu, nggak perlu ditanya. Sebagaimana kita masuk ke warung makan, kan sama juga. Nggak mungkin kita tanya penjualnya kan, ini tadi ayamnya mas dipotong baca bismillah atau tidak? Nanti masnya bilang, jangan makan di sini, kesana pergi saja. Ya kan? Itu bukan syarat. Maka asal sembelihan itu boleh dimakan. Iya kan? Dan itu namanya membebankan diri namanya. Kalau kita mau jual beli, ditanya orang yang membeli ini mau diapakan, mau kemana sebenarnya ini, itu keliru. Orang mendaftar di Grab, tujuannya mau kemana? Ya, kalau kita tidak tahu dan memang kita tidak perlu cari tahu, maka itu tidak ada masalah, insyaallah. Kalau ternyata dituju dari tempat yang salah, keliru, maka dia yang tanggung dosanya, bukan kita. Kita hanya mengantar dia, kita mengadakan muamalah, ada jasa, dibayar, selesai. Ya beda kalau misalnya dia sebagai Grab ya, seperti sekarang ini sistem pesanan ya, saya tidak tahu bahasanya apa karena sekarang ini banyak muamalah bentuknya nama-namanya aneh ya, food, DP, pre-order, saya nggak hafal itu. Jadi saya mau ditanyakan langsung diperjelas pertanyaannya apa ya. Nah sekarang ada bentuk muamalah sopir ojek misalnya disuruh beli makanan kan, beli makanan nanti sampai baru dibayar. Itu saya tidak tahu juga namanya apa itu. Ya, saya belum update. Jadi kalau dia pesan barang, ya beli pisang goreng misalnya, beli misalnya nasi goreng, nanti sampai di tujuan baru dibayar. Itu nggak apa-apa yang seperti itu, boleh saja. Ya, sistem pesanan seperti itu boleh. Dibeli nanti sampai ke rumah baru dibayar. Ya boleh saja seperti itu. Itu kalau yang dia suruh beli adalah perkara-perkara yang boleh dibeli. Nah itu yang saya maksudkan tadi. Kalau dia suruh beli minuman yang halal, tapi kalau dia suruh beli, tolong berikan saya bir dan anggur, nanti saya bayar di rumah, antum belikan tidak ini? Nah tidak. Masa kita belikan minuman haram? Maka kalau dia minum yang haram, maka antum yang tanggung dosanya. Kenapa? Karena antum yang antarkan dia. Saya kira ini jelas ya. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau kita seorang penjual pakaian dengan cara online dan ketika memposting pakaian tersebut menggunakan musik, bagaimana hukumnya? Tidak ada ya. promosi. Baik. Jadi ini yang jual baju, jual celana ya, jual baju, jual celana sambil ada Romai Rama menyanyi di situ, misalnya ya, ada musiknya. Ya, yang pertama orang yang berjual seperti ini sebenarnya asal muamalah itu boleh saja, cuma dia mengikutkan sesuatu yang haram. Ya, jadi mengikut sesuatu yang haram, sebenarnya kita membeli di situ halal, boleh saja. Dipaham ya? Kita beli bajunya boleh, boleh. Kita beli celananya bisa, boleh. Tapi ketika kita berjual beli di situ dan kita mendengarkan hal itu dan kita merasa tenang dengannya, maka kita bisa berdosa. Kalau penjualnya tidak usah ditanyakan ya, sudah pasti berdosa penjualnya karena dia yang putar. Ya. Dan sama kalau kita sengaja mampir di tempat itu ya, sedangkan kita bisa menghindarinya, maka seharusnya sepantasnya kita menghindarinya. Ya. Karena saya kira semuanya tahu bahwa musik itu haram. Ya, nggak ada yang berselisih musik itu halal kecuali memang orang yang suka musik saja. Kita musik halal, musik boleh. Siapa yang bilang haram? Nggak ada yang membolehkannya kecuali memang orang yang suka musik. Walaupun dia katakan dirinya berilmu. Kenapa? Memang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mengharamkan musik. Ya, Allah mengharamkannya. Ya.
Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia, kata Allah, ini dalam surah Luqman ya, Allah berfirman, di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis. Lafaznya di situ yashtari, dia membelinya. Dia membeli lahwal hadis, dia mempergunakannya. Lahwal hadis, seluruh para ulama yang menafsirkan lahwal hadis, para sahabat semua menafsirkannya sama. Tidak ada yang berselisih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Abbas, semua menafsirkan lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Jadi kalau ada yang menafsirkannya bukan itu penafsiran kontemporer namanya, penafsiran batil. Iya. Penafsiran yang menyelisih penafsiran sahabat Nabi. Siapa yang lebih mengerti Al-Quran? Kita atau para sahabat? Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka. Mereka masih hidup. Mereka berada di tengah-tengah Nabi SAW. Mereka paling tahu ayat Al-Quran. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang saya ketahui memahami tentang Al-Quran, maka saya akan melakukan perjalanan kepada dia dan bertanya kepadanya. Kata beliau, setiap ayat itu turun, saya tahu di mana itu turun itu ayat, dan saya memahami apa tujuan ayat itu, apa maksudnya dan kemana arahnya. Ini Ibnu Mas'ud ya. Sampai Nabi SAW berkata, saya ingin membaca Al-Quran sebagaimana turunnya, maka dengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud. Bukan orang sembarang itu Ibnu Mas'ud. Beliau menafsirkan ayat ini, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis. Beliau berkata, ayat ini maksudnya adalah musik. Jadi haram mereka pergunakan musik ini, haram ini kata Allah Ta'ala, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia. Iya. Wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah Ta'ala sebagai bahan olok-olokan. Karena itulah enggak ada orang yang mempergunakan ini kecuali pasti dia meninggalkan agama Allah. Dan tidak akan mungkin terkumpul dalam hati seorang muslim dan muslimah antara kecintaan kepada Al-Quran dan kecintaan kepada musik. Tidak akan terkumpul ya. Makanya orang yang suka musik, suka nyanyi itu nggak pernah dia itu baca Quran. Kalaupun baca Quran tidak nikmat sebagaimana dia menyanyi. Iya. Dan ketahuilah bahwasannya menyanyi, bermain musik, menikmati musik, bahkan orang yang paling bagus suaranya dalam menyanyi itu tidak ada keutamaannya dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada keutamaannya. Tidak pernah di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi, tidak pernah di dalam syariat Islam ini memuji yang namanya penyanyi. Tidak pernah. Walaupun banyak yang menyukainya, banyak fansnya dengan gambusnya ya, banyak yang menyukainya, tapi ketahuilah tidak ada kemuliaan bagi penyanyi. Tidak ada kemuliaannya. Bahkan yang ada hanyalah celaan syariat, celaan Allah dan Rasulnya tentang para penyanyi. Itu yang ada. Makanya kita katakan tidak ada yang memuji para penyanyi kecuali orang yang bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memujinya kecuali orang yang bodoh ya, kecuali orang yang tidak mengerti agama Allah, kecuali orang yang memang cinta sama perkara yang haram. Karena itu adalah musik, itu adalah kefasikan. Baik, enggak ada keutamaan dalam Quran dan Sunnah. Bahkan yang ada adalah hanyalah celaan. Walaupun banyak orang menyukainya, banyak menjadi fansnya, ya. Dan ini adalah cobaan dan ujian bagi umat manusia di zaman ini, ya. Banyaknya para penyanyi dan banyak orang yang menjadi fansnya. Sampai ada yang sampai pingsan-pingsan kalau dia menyanyi. Ya, kalau dia datang sampai histeris, kayak mau gila, pingsan. Padahal orang baca Quran tidak pernah dia mau pingsan. Kalau orang putar Quran, yang disangkanya ada orang mati di samping rumahnya misalnya. Karena memang dia jarang baca Quran. Ya, Quran itu telah ditinggalkan. Manusia lebih mencintai musik, dan itu adalah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Ya, jangan dia berkata, "Wih, keras sekali ini." Bukan keras. Allah melarangnya, dan tidaklah Allah melarangnya kecuali itu adalah kemaslahatan kita sendiri. Coba kalau seorang ibu jadi penyanyi, ya, nanti anaknya jadi penyanyi juga. Setiap anaknya diayun, dinyanyikan lagu pop, ya. Nanti ayahnya nyanyinya musiknya musik rock, iya. Beda kalau ibunya baca Al-Quran, baca Al-Baqarah misalnya, baca surah Al-Fatihah misalnya, sambil anaknya diayun, didondong anaknya, ya, diayun-ayun, digendong, dinyanyikan Al-Quran, bukan dinyanyikan Al-Quran, dibacakan Al-Quran.
nanti anaknya ini cinta Al-Quran. Dan Allah Ta'ala memuliakan orang tua kalau anaknya baca Al-Quran. Coba dibaca hadisnya. Ya, ada seorang orang tua nanti pada hari kiamat, kata Nabi, diberikan pakaian dan mahkota seperti terangnya matahari. Kata orang tua ini, dari mana ini ya Allah? Katanya, karena anak membaca Al-Quran, bukan karena anaknya menyanyi. Gak ada keutamaan menyanyi, itu gak ada. Jadi tinggalkan nyanyian ini. Ya, musik itu haram dan tidak ada yang memujinya kecuali orang-orang yang memang suka menyanyi. Iya, wallahu a'lam. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz ingin bertanya, banyak di kalangan kita, utamanya di Indonesia, ketika ingin mengakhiri doa selalu mengucapkan Al-Fatihah. Selepas sholat Al-Fatihah, mau menikah Al-Fatihah, habis perkumpulan menutup doa dengan Al-Fatihah, bahkan mengucapkan Al-Fatihah buat si mayit. Apakah hal tersebut sahih? Baik. Tentang Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan, perlu kita pahami, Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka manusia itu mentadabburi Al-Quran? Maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, kata para ulama, tujuan dan hikmahnya untuk kita baca, bukan untuk digantungkan di rumah sebagai pajangan, bukan itu tujuannya. Makanya semua para ulama itu memakruhkan menggantungkan Al-Quran, makruh, dibenci. Al-Quran dipajang, ayat kursi, Al-Fatihah digantung, Al-Fatihah supaya setan lari. Wah, itu tambahan keyakinan yang keliru lagi, sudah dua salahnya. Menggantungkan itu sudah keliru, dan yang kedua, meyakini menggantungkan Al-Quran pengusir setan, itu adalah kekeliruan yang kedua. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ditadabburi, difahami, diyakini, diamalkan. Dengan itu Anda bisa masuk surga. Ya, bukan Al-Quran dijadikan jimat. Makanya kanu yakrahuna Al-Quran, kanu yakrahuna at-tamaim, Al-Quran wa ghairul Quran. Para sahabat Nabi SAW itu membenci namanya tamimah. Tamimah itu jimat yang digantungkan di badan. Mereka membenci menggantungkan jimat, apakah dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Ya, maka Al-Quran itu diturunkan asalnya untuk dibaca, ditadabburi, difahami, diyakini, diamalkan. Itu tujuan Al-Quran diturunkan, bukan untuk orang yang mati. Enak ya orang yang mati kalau banyak duit, nanti datang ke rumah baca Quran 30 juz, tiap malam 30 juz. Kenapa? Banyak duit. Jadi orang yang mati nanti, sebelum dia mati nanti nggak usah misalnya baca Quran. Nanti kalau saya mati, bacakan saya Al-Quran semua. Ya, makanya para ulama berkata, Al-Quran tidak bisa dihadiahkan. Iya, Al-Quran tidak bisa dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, seperti sedekah dengan doa. Kalau sedekah dan doa itu bisa dihadiahkan, bisa. Dan itu sepakat para ulama. Karena orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang hidup kecuali yang ada dalilnya. Di antara yang ada dalilnya dan disepakati para ulama adalah sedekah dan doa. Sedekah dan doa ini sampai kepada orang yang sudah mati. Maka orang yang bersedekah untuk keluarganya, untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk orang tuanya, dia bersedekah, makan, dia niatkan untuk orang tuanya. Dia bangun masjid, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya, sampai dia sedekahkan. Atau dia berdoa, ijma' para ulama mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dihadiahkan. Tapi baca Quran, saya hadiahkan Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, bukan Al-Fatihah lagi, lebih hebat lagi, lebih panjang. Al-Imran, An-Nisa dibaca sampai, jawabannya tidak. Kenapa enggak sampai? Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan para sahabat pun tidak pernah mencontohkannya. Nabi meninggal, keluarga Nabi SAW meninggal, banyak sahabat yang meninggal, enggak ada yang membacakan Al-Quran untuk mereka. Jadi yang seperti ini kita beramal, wajib kita beramal di atas sunnah Nabi SAW, ya, beramal di atas
petunjuk syariat yang ada dalilnya. Amalan ittisadan fi sunnah, walaupun amalan itu sedikit, yang penting berada di atas kebenaran, maka amalan itu lebih baik di sisi Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang banyak tapi tidak di atas petunjuk syariat. Ya. Jadi ala kulli hal, Al-Quran tidak bisa dihadiah-hadiahkan. Kalau kita mau berdalil Al-Quran setiap amalan saleh boleh dihadiahkan, berarti kalau begitu nanti kita salat hadiahkan nanti. Antum salat sunnah, ini salat sunnah duha, saya hadiahkan kepada bapakku. Nanti qiyamul lail lagi, qiyamul lail, ini qiyamul lail saya hadiahkan kepada ibuku. Enggak bisa seperti itu. Dihadiahkan orang seperti itu enggak bisa. Ya. Ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Asal hukumnya haram. Itu asal ibadah, asal hukumnya haram. Sebagian para ulama mengatakan asal ibadah itu adalah wajib dengan perintah. Nanti ada perintahnya baru boleh kita lakukan. Kalau tidak ada perintah, maka asalnya haram. Itu asal ibadah, tidak boleh kita lakukan kecuali ada petunjuk dari syariat. Tidak boleh kita bikin-bikin sendiri, itu ibadah. Saya mau begini, saya mau begini, bagus begini. Orang bilang bagus, ya, orang yang bilang. Kalau Allah yang bilang baru. Kalau Allah mengatakan lakukan ini, kerjakan ini, maka pasti bagus. Itu ibadah dan itu bermanfaat. Kalau tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, maka jangan dilakukan. Karena ibadah ini adalah tauqifiyah, wajib kita berdiri di atas dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian bersikap, jangan kalian bertindak, jangan kalian berucap, jangan kalian berbuat, jangan kalian beramal ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fu'ada, pendengaran, penglihatan dan keyakinan semua nanti hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Ya, dimintai pertanggungjawabannya. Baik, jelas nih Bang? Iya. Nah, Ustaz, tanya langsung dulu enggak? Ya, bisa aja. Mungkin ada ikhwah yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya Ustaz mengenai hukum jual beli lagi. Apakah boleh Ustaz membeli barang, misalkan motor atau mobil, hasil dari lelang dari kantor pembiayaan atau kantor perbankan? Barang itu hasil misalkan ketarikan dari customernya, begitu. Misalkan motornya itu motor yang sudah ditarik terus dilelang, apakah bisa dibeli itu Ustaz? Bagaimana? Ataukah motor yang hasil dari kendaraan operasional dari kantor bank tersebut, apakah boleh dibeli hasil lelangnya Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, baik. Ini suaranya jelas di suaranya nih. Iya. Jadi yang ditanyakan tadi tentang masalah jual beli di tempat pelelangan ya. Biasanya nih tempat pelelangan banyak tempatnya ya, di kantor-kantor ya. Iya. Nah, tentang jual beli di pelelangan ini banyak perkara-perkara yang terkait yang perlu diperhatikan tentang boleh atau tidaknya ya. Kalau seorang membeli barang di tempat pelelangan seperti ini, kalau pemiliknya itu mengizinkan satu, maka itu boleh. Ini syarat pertama ya, kalau pemilik barang mengizinkan. Yang kedua, tidak ada kezaliman dari pihak perusahaan terhadap pemilik barang. Dari pihak kantor tidak menzalimi pemiliknya. Maksudnya kezaliman dalam bentuk apa? Dia harus menjualnya dengan harga yang pantas, bukan banting harga supaya cepat laku, supaya utangnya dibayar. Dipaham ya? Jadi kalau misalnya dia menjualnya dengan harga yang pantas sesuai dengan keridhaan pemilik barang, maka boleh dia jual. Karena di antara syarat sah jual beli adalah keridhaan, ya kan? Itu syarat sah jual beli adalah keridhaan dari pembeli dan penjual, ya.
harus ridho. Penjualnya harus penjualnya harus ridho. Kalau dia tidak rela barangnya dijual atau barangnya dibeli, maka tidak sah orang membelinya. Ya. Jadi itu tadi syaratnya diperhatikan, pemiliknya mengizinkan, dia membolehkan dengan harga yang tidak menzalimi pemiliknya, maka itu dibolehkan saja insyaallah. Kemudian yang ketiga, ini dijual barangnya kalau memang sudah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Kalau belum jatuh tempo, misalnya dia sudah ada perjanjian barang dijual sampai bulan sekian, tahun sekian. Kalau sudah ada kesepakatan, maka asalnya dalam Islam itu memberikan tangguh, ya. Itu asal dalam Islam, memberikan keringanan kepada orang yang berutang. Makanya datang dalam sebuah riwayat hadis kata Nabi SAW, ada seseorang dulu, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan, ya. Jadi kebaikannya tidak ada. Tapi kata Nabi, dia punya satu kebaikan saja. Apa itu? Dia adalah orang yang kaya dan dia punya bulan pembantu. Ya, karena dia banyak hartanya, banyak orang pinjam-pinjam sama dia. Maka si tuan ini berkata kepada penagihnya, pembantunya, dia katakan, kamu pergi tagih si fulan. Kalau dia lapang, maka ambil. Kalau dia berada dalam kesempitan tidak bisa bayar, maka lapangkan dia, jangan dipaksa. Semoga Allah, jadi alasannya ini lihat ya, kalau dia sempit nggak bisa membayar waktu itu, maka lapangkan dia, semoga Allah Ta'ala melapangkan kita pada hari kiamat. Itu tujuan dia. Jadi dia mengharapkan kelapangan Allah dengan memberikan kelapangan kepada manusia. Maka apa kata Nabi? Maka Allah Ta'ala pun mengampuni orang tersebut. Padahal tadi disebutkan tidak ada kebaikannya, ya, kecuali itu. Ini dalil menunjukkan apa? Seorang itu dalam bermuamalah bersama manusia, hendaklah dia itu memberikan kemudahan kepada orang. Memberikan kemudahan kepada manusia itu adalah sebab orang bisa masuk surga. Jangankan kepada manusia, kepada binatang orang bisa masuk surga, diberi minum. Iya kan? Hadis kisah tentang wanita pezina di Bani Israel, dia berikan minum kepada anjing yang kehausan. Maka dengan kebaikan ini, wanita ini tidak menyangka bahwa dengan satu kebaikan ini yang akan menjadi sebab dia bisa masuk surga. Dia tidak menyangka bahwa dengan sebab kebaikan ini dia akan diampuni oleh Allah. Kebaikan yang ringan, ternyata dengan sebab itu Allah mensyukuri dia, karena mungkin pada waktu dia berikan minum kepada anjing itu, dia betul-betul ikhlas. Iya kan? Dia betul-betul ikhlas dan penuh rahmat kasih sayang kepada yang diberi. Kalau memberi anjing minuman orang bisa masuk surga, kata para ulama, maka memberikan manusia minum ilmu agama, memberikan minum makanan kepada manusia ilmu agama, mengajarkan mereka akidah dan tauhid, maka itu sebab yang jauh lebih berlipat-lipat yang menjadi sebab orang bisa masuk surga. Kalau anjing saja orang bisa masuk surga, maka memberikan kebaikan kepada manusia itu orang bisa masuk surga. Ya. Jadi ini ikhwanillah, masalah pelelangan tadi itu dipersyaratkan keridhaan, ya, keridhaan pemiliknya. Dan asalnya orang kalau dia sudah sampai jatuh tempo itu diberikan keringanan dulu. Diberikan keringanan. Tapi kebanyakan justru yang terjadi itu tadi alasan-alasan yang saya sebutkan itu jika memungkinkan bisa terpenuhi. Bisa kita beli di pelelangan barang yang kalau kita ketahui seperti itu, tapi ternyata yang banyak terjadi tidak seperti itu. Iya kan? Yang banyak terjadi tidak seperti itu. Karena kebanyakan kalau orang sudah berutang, utangnya belum dibayar, maka biasanya pemilik kantor dia jual barangnya orang tanpa sepengetahuan atau dia paksa menjualnya. Kadang harga barang yang dia jual tidak sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dan kalau kita membeli barang yang seperti ini, kita berdosa. Kita berdosa. Misalnya ya, ada HP yang dia gadaikan. HP ini HP mahal atau emas. Ya, harganya misalnya 10 juta. Karena sudah jatuh tempo, pemiliknya tidak datang. Orangnya juga tidak diketahui di mana rimbanya, tidak datang-datang. Karena pemilik pemilik toko atau pemilik perusahaan itu tadi, pemilik kantor, dia merasa bahwa dia harus menjual barang ini segera supaya utangnya bisa dibayar. Akhirnya dijual.
tanpa memberitahu punyanya, atau mungkin diberitahu punyanya tapi dijual dengan harga yang jatuh harga, maka seperti ini kezaliman namanya. Lalu kita datang pergi membelinya, bagus ini, murah. Iya, antum beli barangnya orang dan dari itu antum berdosa. Jadi kalau saya pribadi cari yang lebih selamat, jangan cari yang murah tapi tidak berkah. Kita ini selalu mau cari yang murah ya. Pokoknya saya yang paling murah dan paling banyak dan paling mengenyangkan. Nah, itu prinsipnya orang Bugis. Paling banyak, paling murah, paling mengenyangkan. Ya. Jadi jangan ya, sampai kadang dia menawar harga terlalu murah. Ini juga tidak bagus sih yang jual beli seperti ini. Menawar sampai penjualnya itu mau menangis. Kurang lagi. Nanti saya beli 2 kalau memang mau kurang. Akhirnya penjualnya ini kasihan juga. Ini untungnya untung 10.000. Ini juga dia membeli kayak dia mau makan penjualnya, kasihan. Menjual beli itu ada pahala di situ. Antum harus paham ya. Orang jual beli itu ada pahala di situ, ada pahala. Kalau penjual dan pembeli, kata Nabi, jujur membeli, jujur dia menjual, saling ridha, saling senang, dia dapatkan pahala dengan jual beli itu. Jangan dia pikirkan jual beli itu cuma pokoknya dunia di kepala dia. Sampai penjual sayur ditawar, berapa sayur tadi nenek-nenek penjualnya? 3.000. 1.000 ini, kasih 1.000 saja. Kasihan orang tua. Aduh, ini orang kikir sekali ya. Mau naik beca ditawar lagi. Berapa kesana deng? 20.000. Iya mahalnya 5.000 nih. 5.000 tidak pakai rem. Ya, kasihan orang sekarang ini banyak harta tapi kikir. Padahal kalau dia memberikan lebih daripada itu, dia dapatkan pahala. Justru dia bersedekah. Iya. Jadi manusia itu harusnya banyak melapangkan ya, hartanya banyak, dia lapangkan hartanya, banyak bersedekah. Harusnya banyak bersedekah. Orang yang punya jiwa suka bersedekah, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dijaga dari kekikiran di jiwanya, siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka faulaika humul muflihun. Ya, maka dia adalah orang yang beruntung. Baik. Wallahu a'lam. Sini masih ada pertanyaan ya di halaman Facebook. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Bisa saya bacakan ya. Di sini ada pertanyaan dari sebagian ikhwan ya. Rahmat Ibn Arsadi, bolehkah memberi reward cashback hadiah kepada distributor yang memenuhi target penjualan barang halal fisik dan penggunaannya? Sistem penjualan konvensional bukan sistem MLM. Ini saya kurang paham. Mungkin ada bisa ikhwan yang bisa memberikan penjelasan lebih bagus ya tentang jual beli seperti ini. Ini hadiah kepada distributor. Distributor ini penyalur ya, kayak penjual ya, kayak penjual ya. Ketika dia mencapai target penjualan barang tertentu, dikasih bonus. Iya. Yang seperti ini boleh saja, insyaallah. Memberikan bonus, ya boleh saja. Memberikan bonus kepada pihak distributor, dan ini sebenarnya sebagai bentuk penyemangat. Iya kan? Bentuk penyemangat, memberikan bonus. Boleh saja. Memberikan dia hadiah seperti tadi. Insyaallah taala boleh ya, halal. Kemudian di sini ada pertanyaan satu lagi dari Golden Deer. Ya, apa Ustaz, apakah benar musik itu haram? Dan apakah benar seorang istri akan masuk surga ketika memberikan izin suaminya menikah lagi? Ini pertanyaan mantap. Mohon pertanyaannya. Ini pertanyaan dari siapa nih? Dari Ismail Nahong. Iya, Masya Allah. Iya. Baik. Ya, tentang masalah musik tadi sudah saya jelaskan ya. Tentang musik, sekiranya tidak perlu saya bahas ulang lagi. Memang
di akhir zaman ada yang menghalalkannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, iya, haramkah musik Ustaz? Kita jawab, adakah musik yang halal? Ya, jawabannya enggak ada. Ya. Jadi jangan musik itu dibagi-bagi lagi. Musik halal, haram, makruh. Dibagi-bagi lagi seperti itu, seperti hukum fikih. Enggak ada yang seperti itu. Enggak ada. Ulama enggak ada yang menghalalkannya. Silakan dibaca buku Imam 4. Kita kan kebanyakan yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Enggak ada yang mengatakan halal. Kenapa? Karena Nabi memang melarangnya. Sayakunu fi ummati, akan datang nanti di akhir umat Islam, dari umat Nabi SAW akan ada yang menghalalkan musik, akan ada yang menghalalkannya. Berarti asalnya apa? Haram. Bahkan Nabi menggandengkannya dengan apa? Menggandengkannya dengan minum khamar. Nabi menggandengkannya dengan menggunakan sutra. Ya, Nabi melarangnya. Ya, musik. Terus yang pertanyaan keduanya tentang apakah benar seorang istri masuk surga kalau memberikan izin suaminya menikah lagi? Ya tergantung, kalau dia izinkan suaminya baru dia tinggalkan, masalah ya. Menikah sama kita tapi langkahi dulu mayatku. Ya. Kalau misalnya dia memberikan izin kepada suami, itu kebaikan insyaallah. Tidak boleh seorang istri menghalangi suaminya. Ya, tidak boleh dia menghalangi suaminya. Kenapa? Karena Allah menghalalkannya. Tidaklah Allah Ta'ala menghalalkan poligami dalam Al-Quran kecuali karena memang Allah Maha tahu laki-laki membutuhkannya. Iya kan? Apalagi fitnah akhir zaman, banyak wanita, banyak laki-laki yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Kenapa ini kaum muslimin? Yang paling banyak kaum muslimat, mereka mencela yang namanya poligami yang Allah halalkan. Sementara mereka lebih ridho ya. Apa yang terjadi di tengah umat Islam? Banyak laki-laki berbuat serong, melakukan perbuatan zina misalnya. Demikian pula wanita melakukannya. Banyak hal-hal yang Allah haramkan. Tapi ini tentunya ikhwan fiddin, kita berbicara di sini tentang masalah kebolehannya secara umum. Adapun menerapkan secara orang per orang, itu dilihat kondisinya. Jadi orang yang mau poligami itu seperti lampu ya. Kalau dia sebenarnya lampunya cuma 5 watt, tidak bisa menerangi 2 rumah. Maksudnya apa? Dia sebenarnya tidak sanggup, tidak mampu. Sama istrinya saja dia tidak bisa adil, baru 1 istri. Gimana dia mau bikin 2? Dan ingat ya, orang yang mau poligami itu jangan sampai dia menghancurkan rumah tangganya yang pertama. Dia bikin rumah tangga baru, rumah tangga yang lama hancur lebur. Difikirkan kemaslahatannya. Jadi menikah itu ada maslahat mafsadat, ditimbang baik-baik. Jangan karena modal semangat akhirnya yang terjadi kerusakan. Tadinya dia jarang ke masjid, setelah 2 istrinya tambah rajin ke masjid. Kenapa? Berkelahi terus istrinya. Kebanyakannya dia di masjid, bahkan dia bermalam di masjid 2-3 hari. Rajin sekali ke masjid. Kenapa? Ronta orang di rumahnya. Bukan rajin karena kebaikan. Ternyata dia tidak sanggup tinggal di rumahnya, berkelahi, lempar piring. Dan itu bukan maslahat namanya, kejelekan. Jadi dilihat dulu ya, istrinya bisa tidak ini, bagaimana. Dan orang yang poligami itu pertama harus dewasa, punya ilmu, tahu tentang hukum-hukum poligami. Dia harus belajar dulu ya tentang hak-hak istri. Karena itu Nabi SAW bersabda, seorang yang tidak adil kepada istrinya di dunia ini, kalau dia punya 2 istri, 3 istri, dia tidak adil dalam menerapkan hukum syariat, maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badannya itu miring badannya. Kenapa? Itu tanda bahwa dia tidak adil kepada istrinya. Iya. Jadi harus adil. Apa itu adil? Belajar dulu bagaimana itu adil dalam keluarga. Jangan sampai dia tidak bisa terapkan itu, maka itu akan jadi musibah bagi dia. Iya, jadi dia belajar dulu. Iya. Memang kedengarannya enak ya, bunga-bunga ini, wah nikmatnya. Iya, kalau didengar. Tapi ketahuilah, memikul 2 beras lebih berat dibandingkan 1 pikul beras. Itu kaidahnya. Iya kan? Coba antum angkat 2 beras, mana lebih berat kalau 1? Saya kasih antum 100 kilo beras di atas punggung, berat. Kasih 2, pasti lebih berat. Seperti itu poligami. Jangan dilihat nikmatnya ya. Berat itu berat. Pertanggungjawabannya juga lebih berat. Ya, ini bukan saya takut-takuti ya, supaya seimbang antara boleh dan tidaknya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya.
Sini masih ada pertanyaan? Ya? Masih ada pertanyaan dari Maidah Ummu Zidan. Apa hukum wanita ikut salat Jumat? Wanita ikut salat Jumat, misalnya sedang bepergian dan mahram singgah salat Jumat. Jadi kita juga ikutan salat Jumat daripada tinggal di mobil. Apakah gugur kewajiban salat zuhur atau tetap melaksanakan salat zuhur? Baik, wanita ijma' sepakat para ulama tidak wajib salat di masjid. Salat di rumahnya lebih afdal. Ya, itu sepakat para ulama. Tapi kalau dia mau hadir di masjid boleh. Yang penting dia meninggalkan sebab-sebab yang dilarang. Ya, dia tidak pakai parfum, tidak bercampur laki-laki. Sekira syarat-syarat ini ada dipasang dalam kitab-kitab para ulama ya. Boleh dia salat. Kalau dia salat Jumat hadir, maka itu gugur salat zuhurnya sudah gugur ya. Tidak perlu dia mengulang salat zuhur lagi. Kalau dia salat Jumat, cuma orang yang safar itu ijma' para ulama tidak wajib salat berjamaah di masjid dan tidak wajib salat Jumat. Itu ijma', sepakat para ulama. Jadi orang yang safar itu jangan dia bebankan dirinya turun dari mobil, apalagi mobil pribadi. Jangan dia sengaja turun untuk hadir salat Jumat dan salat zuhur bersama kaum muslimin. Dia bisa menjamahnya lebih bagus dan mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Dia bisa salat 2 rakaat sendiri, itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Ya. Jadi jangan dibebankan pas azan dia turun, enggak mesti. Bahkan Nabi SAW tidak pernah dinukil Nabi selama safar kecuali pasti Nabi mengqasar salatnya jadi 2 rakaat. Jadi jangan kita merasa kita lebih beramal sunnah dibandingkan Nabi. Karena Nabi selama hadis yang kita baca berulang kali Nabi safar pasti Nabi qasar jadi 2. Nabi tidak pernah singgah di masjid untuk salat berjamaah dengan kaum muslimin. Jadi mana yang paling sunnah? Kita katakan biarkan kaum muslimin selesai salat di masjid, nanti selesai itu baru kita turun salat, langsung kita jamak zuhur dan asar. Zuhur 2, asar 2. Tapi kalau kita singgah bersama kaum muslimin salat zuhur, maka seorang musafir wajib menyempurnakan salatnya bersama dengan imam yang mukim. Jadi tak boleh dia 2 rakaat, imam kan rakaat ketiga dan keempat, nanti dia salam, itu menyelisih imam. Kenapa? Anda singgah lagi di situ kalau mau salat 2 rakaat. Harusnya apa? Dibiarkan orang selesai salat, nanti selesai salat baru dia masuk masjid. Baru dia qasar salat zuhur, dia jamak dengan asar. Dan kalau dia singgah salat Jumat dan seharusnya dia tidak singgah, kecuali memang dia kebetulan singgah duduk-duduk, kemudian azan Jumat atau azan salat wajib, salat fardu, maka harusnya dia singgah di masjid. Kecuali dia di posisi perjalanan, maka jangan dia singgah. Tidak mesti. Nah sekarang kalau ditakdirkan misalnya dia singgah salat Jumat, ya, maka dia tidak bisa menjamaknya dengan asar. Kalau zuhur dan asar bisa. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin berkata tidak pernah dinukil dari Nabi menjamak Jumat dan asar kalau safar. Yang ada itu zuhur asar. Jadi kalau dia singgah salat Jumat, dia berniat salat Jumat, maka dia cukup salat Jumat, kemudian dia berjalan terus, nanti tiba waktu asar baru dia salat asar lagi. Tidak bisa dijamak. Dihab? Iya, tidak bisa dia jamak seperti itu. Kecuali kalau dia berniat salat Jumat, dia berniat salat zuhur. Berbeda niat antara imam dan siapa? Makmum. Dia berniat salat zuhur, tapi dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Dihab? Dia tidak mendapatkan apa? Pahala Jumat, karena dia niatnya salat zuhur. Iya. Ini banyak fikih yang di sini melahir di sini ya. Banyak fikih yang bisa kita bahas, tapi saya kira ini cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada ikhwah yang mau bertanya. Ada pertanyaan Ustaz di WA. Apakah suami boleh menikah tanpa persetujuan istri? Kemudian istri keduanya itu disembunyikan supaya aman. Iya. Ini pertanyaan. Banyak poligami ditanyakan ini. Ini pertanyaan paling tidak disuka akhwat ini. Paling tidak disukai perempuan. Jadi pertanyaannya, bolehkah seorang menikah? Ya. Belum. Bolehkah seorang menikah, istri keduanya maksudnya tadi ya, kemudian tidak memberitahu istri pertamanya, dia sembunyikan istri keduanya lagi.
sudah menikah, tidak memberitahu istri pertama, kemudian dia sembunyikan istri keduanya. Saya tanya, sampai kapan dia sembunyikan? Istri itu orang, bukan barang. Iya kan? Bagaimanapun usaha dia menyembunyikan, pasti akan ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia mau berbuat adil kepada istrinya yang dua ini? Sedangkan syarat orang yang poligami itu harus harus adil. Salah satu persyaratan yang paling pertama yang disebutkan para ulama, adilnya itu adalah mabit, adil dalam bermalam. Satu malam mawar merah, satu malam mawar kedua, satu malam, atau 01 2 malam, 02 2 malam juga sama. Kalau dia sama istri pertamanya 1 bulan, nanti dia bilang mau cuti dulu di mana, pura-pura pergi cuti katanya 3 hari, ya. Pertama dia sudah berbohong, katanya mau cuti, ternyata pergi sama istri keduanya. Dia sudah tidak adil di situ. Jadi ini pelanggaran sebenarnya yang seperti ini. Makanya kalau mau poligami jadi laki-laki, paham maksudnya? Jadi laki-laki betulan, berani bertanggung jawab dan berani beramal, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi laki-laki saja, jangan main kucing-kucingan di belakang. Kasih tahu bahwa sudah ada yang fulan itu di sebelah. Kalau dia mengamuk, ya mengamuk begitu. Saya terima dengan lapang dada. Misalnya ya. Baik. Jadi dia harus berani ya. Dan sekali lagi, orang yang mau maju itu insyaallah kalau dia sudah ada pertimbangannya, ahsannya itu belajar baik-baik tentang hukum adil, karena itu adil itu banyak ya, bukan cuma bermalam saja. Memberikan nafkah, memberikan uang belanja, memberikan hadiah. Kalau kita belikan istri tas ya dari Singapura, istri kedua belikan juga yang dari Singapura tas yang sama. Kalau kita kasih HP iPhone istri pertama, kasih HP iPhone juga istri kedua. Jangan istri pertama iPhone, yang satunya HP bekas. Nggak bisa, kasih adil. Nggak boleh, harus adil. Karena poligami itu nggak gampang ya, nggak seperti pikiran kita enak sekali, nggak. Harus adil. Kalau anda belikan baju istri pertama, belikan baju istri kedua. Makanya saya katakan tadi, orang yang poligami lihat dulu lampunya. Kalau terang di lampunya, mampu kan? Karena syaratnya orang poligami itu mampu dari sisi fisik dan mampu dari sisi apa? Biaya. Kalau biaya dirinya sendiri tidak bisa, dia mau beli bensin pusingnya. Bagaimana dia mau beristri? Dua lagi. Iya, beli bensin, pinjam sama Ihwa, pinjam dulu uang tak 10.000, mau beli bensin. Berapa istri tak dua? Acaranya susah itu. Istri itu butuh makan juga. Itu tanggung jawab, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Kalau dia mampu, dan kalau dia sudah mampu, sekali lagi dia datang kepada ustadz yang bisa memberikan dia solusi. Ya, dia datang ke ustadz, bertanya, dudukkan permasalahannya. Bukan di sini jawabannya sebenarnya. Bukan di majelis seperti ini memberikan jawaban orang yang mau poligami. Bukan. Kalau saya pribadi, didudukkan permasalahannya dan dia wajib jujur menjelaskan tentang kondisi keadaan keluarganya. Supaya apa? Karena kita menginginkan, yang diinginkan dari balik poligami itu adalah kebahagiaan, iya kan? Kebahagiaan yang diinginkan di baliknya. Jadi harus butuh ilmu agama, butuh siasat. Iya, butuh siasat. Jangankan kita ya, Nabi SAW saja istrinya itu ada yang biasa bertengkar. Istri Nabi SAW, Aisyah, pernah suatu ketika istri Nabi SAW, Nabi berada di rumah Aisyah, istri Nabi yang paling beliau cintai. Tiba-tiba istri Nabi yang lain membawakan makanan dengan piring. Datanglah pembantunya. Jadi istri Nabi yang lain ini mengirimkan makanan di rumahnya Aisyah. Ada Nabi di sana.
Pas pembantu ini tiba di rumah Aisyah, langsung Aisyah memukul tangannya dengan piring tersebut sampai piring itu pecah. Dia banting, dia pukul makanannya sampai piringnya pecah, makanannya jatuh. Kemudian apa dilakukan Nabi SAW? Nabi memungut makanan itu, kemudian berkata, Aisyah sedang marah, ya sabar saja. Itu kata Nabi SAW, ibu kalian sedang marah, jangan dibalas. Kalau dia marah, biarkan saja dia marah. Falaba inasun. Iya. Wajar ya. Nabi Aisyah cemburu. Ini di rumah saya bawa makanan lagi. Padahal istri Nabi SAW ini wanita terbaik. Kalau wanita terbaik bisa mengamuk pecah piring, kira-kira bagaimana dengan wanita Bugis, Makassar, Jawa? Bisa lebih marah, dan itu wajar. Di luar itu wajar. Jadi suami itu butuh belajar. Kalau dia ingin maju, belajar, banyak bertanya, ya. Dan di sini saya tidak menganjurkan dan tidak melarang juga, tapi dilihat maslahatnya dan mafsadatnya. Lihat kondisi, ya. Wallahu a'lam. Saya lanjut yang lain. Sebanyak tuh. Iya. Kalau sudah mau ditutup, lihat saja. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca bertanya. Ini pertanyaan titipan juga, sama dengan minggu lalu. Teman saya ini bendahara masjid. Di kondisi mereka di kampung pada saat bulan Ramadan misalnya, biasanya orang berlomba-lomba untuk menyumbang di masjid. Namun mereka biasanya request dulu, misalnya saya 1 juta tapi sudah Pak panen. Dia mengatakan seperti itu karena dia ingin mendapatkan pahala Ramadan sementara panennya setelah Ramadan. Bagaimana itu? Apakah dia dapat pahala Ramadannya Ustaz atau bagaimana, dan bagaimana hukumnya bahwa dia menitip sumbangannya di bulan Ramadan itu? Dan yang kedua adalah bagaimana? Oh iya. Nanti seluruh pertanyaannya. Oh iya. Jadi pertanyaannya tadi ini tentang masalah sumbangan Ramadan, ya. Sumbangan di bulan Ramadan, cuma uangnya tidak ada. Jadi uang itu siapa yang talangi? Setelah panen baru di ini Ustaz. Iya, Caca nih. Iya. Terus uangnya yang 1 juta dipakai belanja, uangnya siapa? Dicatatkan di bendahara masjid. Begitu biasanya Maksudnya uangnya uang masjid dipakai? Tidak ada Ustaz, maksudnya dicatat saja. Tapi nanti dia tunaikan setelah panen, setelah Ramadan. Tuan. Nanti setelah panen. Setelah Ramadan. Iya. Sebenarnya bisa seperti itu. Bisa saja seperti itu, karena seorang itu menyumbang, berinfak dan bersedekah sesuai kesanggupannya dan sesuai dengan kelapangannya. Boleh orang. Dan kalau saya pribadi, asalnya dia kalau dia mau berutang saja pakai uang yang lain. Kalau dia mau, ya, dia pakai uang yang lain, dan itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak bisa, misalnya tidak ada yang pinjamkan uang, sekedar pengakuan saja, sebenarnya boleh saja, insyaallah, dan pahalanya bisa, ya sampai insyaallah. Karena seorang itu dikatakan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia sudah niatkan bersedekah, berinfak untuk bulan Ramadan, meskipun uangnya belum ada, ya, maka itu sudah sampai. Cuma yang saya tanyakan tadi, nanti bulan Ramadan uangnya siapa yang dipakai? Itu yang saya tanyakan. Pastikan ada yang talangi toh, untuk dibelikan makanan. Makanya itu yang saya tanyakan tadi, siapa yang talangi itu? Misalnya sekarang sudah masuk Ramadan, ya kan? Sekarang sudah bulan Ramadan, tanggal 1, 2 Ramadan misalnya. Dia katakan saya juga membersedekah 1 juta, pengakuan. Nanti sudah Ramadan dibayar. Berarti pastikan uangnya dipakai di situ, nanti dibelikan makanan toh? Uangnya siapa dipakai itu? Kan pasti ada, tidak mungkin pengakuan tidak ada pula dibeli. Nah, saya 1 juta berinfak 1 juta,
infak 1 juta ini nanti kan pasti ada makanan dibelikan. Siapa yang beli itu makanan? Tidak mungkin kertas dipakai, pasti uang. Uangnya siapa yang dipakai? Pengakuan itu tadi pasti ada uang yang dipakai, toh? Kalau pengakuan tidak ada, sementara Ramadan sudah tiba sekarang, pasti ada makanan yang dibelikan untuk menggantikan 1 juta pengakuan itu tadi. Dipaham maksud saya, tak? Dari mana uangnya itu? Kan kalau pengakuan tidak ada uangnya, tidak bisa terlaksana itu niat. Walaupun saya berniat, kalau tidak ada uang dipakai beli, tidak bisa terlaksana itu niat, karena tidak ada yang talangi. Makanya saya tanyakan tadi, siapa yang talangi itu uang. Kalau tidak ada, berarti dia tidak bisa beramal, karena tidak ada uangnya. Antum paham maksud saya? Pertanyaan antum itu tidak lengkap. Iya, harusnya ada yang talangi itu uang. Iya toh? Sama misalnya toh, pembebasan lahan Darul Hadis. Bisa contoh. Orang semuanya menyumbang, kan langsung uang tunai kan? Atau paling tidak transfer. Tapi saya bilang, nanti tahun depan ada uang saya 10 juta. Saya berinfak memang ke situ. Tapi nanti kalau lunas, sudah tertutupi, baru ada 10 juta, habis sudah. Uang antum tidak masuk. Beda kalau ada yang talangi. Ini dulu yang tutupi itu 10 juta. Nanti 10 juta itu uang saya itu. Nanti saya yang bayar sudah panen. Baru bisa dikatakan menutupi amalan pahala yang dia infakkan. Kalau tidak ada yang talangi, berarti tidak ada uangnya namanya. Cuma pengakuan tapi tidak ada. Karena tidak ada makanan yang dibelikan. Dipaham tak? Nanti dia dapat pahala kalau ada makan kuenya tak? Ya tidak? Nanti dia dapat pahala kalau ada air minum. Diminum ini air minum, dimakan kuenya, baru ada pahalanya tak? Tapi kalau tidak ada minuman, tidak ada kue, apa pahalanya? Uangnya tidak ada. Berarti tidak ada, cuma pengakuan saja. Kalau maksudnya untuk pembangunan masjid, Ustaz, uangnya? Hah? Misalnya untuk pembangunan masjid, karena kan pembangunan belum tentu di bulan Ramadan, tapi dia niatnya menyumbang di bulan Ramadan. Iya, berarti nanti dia dapat pahala di luar Ramadan itu, karena baru ada uang. Tidak bisa kita katakan dapat pahala ini, tidak ada amalan masuk di situ, karena itu mau dimakan, mau dipakai membang, tidak bisa. Cuma amalan niat, pahala niat saja. Iya, kalau tentang masalah niat itu saya masih tanda tanya. Memang niatnya dia sudah beda itu. Kalau misalnya dia berniat, saya mau berinfak, tapi nanti di akhir Ramadan baru ada. Di akhir Ramadan dia berinfak, disitulah dia dapat pahala. Tapi kalau misalnya selesai Ramadan baru ada uangnya, sementara masjid dibangun atau orang buka puasa, nggak ada uang yang masuk, nggak tergambarkan itu, nggak bisa tergambarkan. Seperti yang saya gambarkan tadi, tidak bisa tergambarkan. Jadi nanti dia jalan pahalanya kalau dia berinfak di luar bulan Ramadan setelah panen, baru dibangun. Ya ada pahalanya itu, karena ada uangnya masuk. Kalau tidak ada. Beda dengan pahala niat seperti orang yang tidur. Ya, saya tidur ini mau bangun qiyamul lail, berniat mau bangun salat malam, tapi dia tidak bangun, ketiduran, maka dia sudah dapatkan pahala dengan tidurnya tersebut, karena dia sudah berniat. Dia makan berniat supaya dia kuat bisa baca Quran, bisa taklim. Atau dia mandi supaya segar, mandi mubah, makan mubah, tidur mubah. Dia makan supaya dia bisa kuat baca Quran, semangat beribadah, semangat taklim, semangat belajar. Dengan makannya itu, niatnya makan dengan niat kebaikan, maka dia dapatkan pahala dengan makannya. Kalau itu tadi saya tidak tergambarkan itu dia dapatkan pahala, kecuali ada yang talangi tadi. Kecuali yang talangi, maka baru ada bisa bentuk fisik yang kita katakan ada pahala bagi dia, karena ada bangunan dan ada makanan dan ada minuman. Ya. Kalau niat dia dapatkan pahala. Makanya saya contohkan saja ya. Kurban, ibadah kurban itu sama dengan Ramadan. Ibadah kurban itu terbatas. Kita berkurban 4 hari kan? 1 hari Id, 3 hari Tasyrik. Siapa yang menyembelih pada hari itu tidak akan mungkin sama dengan sembelihannya orang menyembelih setelahnya. Bahkan pada hari Id, Idul Adha, kata Nabi, hari yang paling teragung dan yang paling terbaik di sisi Allah di antara seluruh hari yang pernah Allah turunkan adalah hari Idul Adha.
seorang beramal di situ pahalanya lebih baik dibandingkan orang beribadah di bulan Ramadan itu. Iya. Makanya kalau orang menyembelih kurban di situ, pahalanya besar sekali. Kalau misalnya saya gambarkan antum seperti pertanyaan tadi, saya mau menyembah juga bergabungkah juga saya di 7 golongan, 7 kelompok misalnya tak? Saya bergabung di 7 kelompok, tapi saya bayar nanti panen setelah hari tasyrik. Masuk tidak itu kalau saya berniat di situ? Tapi tidak ada uang antum dan tidak ada yang talangi. Masuk tidak? Tidak mungkin masuk karena tidak ada uang yang talangi. Tidak mungkin masuk. Kecuali antum pinjam uang, pinjam ke uang tak 1.500.000. Tutupi ini, nanti saya bayar baru bisa. Tidak bisa toh? Iya. Karena tidak ada uang yang tutupi. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Untuk pertanyaan kedua Ustaz, titipan juga ini kan, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang mau umroh dan pada saat keberangkatan itu bertepatan dengan waktu haidnya. Artinya dia tahu bahwa nanti di situ di ibadah puncak itu saya haid, dia minum obat supaya penahan haid. Iya. Iya. Tentang hukum meminum pil, meminum obat penahan haid, biasanya itu banyak diminum di kondisi bulan Ramadan dan di kondisi haji, 2 waktu ini. Karena banyak akhwat perempuan mereka minum ini supaya mereka bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini momen yang sangat baik beribadah. Yang kedua di musim haji. Sebenarnya ini pertanyaan sudah ada, pertanyaan ini semenjak 1000 tahun yang lalu sudah ada. Ya, para ulama memberikan fatwa seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan fatwa tentang wanita yang meminum pil obat untuk penahan haid. Imam Ahmad mengatakan boleh saja. Boleh seorang wanita meminum obat untuk menahan haidnya. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin berkata, boleh seorang perempuan minum pil atau obat penahan haid selama obat itu tidak memberikan mudarat bahaya. Ya, selama tidak memberikan mudarat bahaya, tidak membahayakan dia, tidak membahayakan kesehatannya, maka itu boleh. Di momen tertentu, di bulan Ramadan dia minum itu supaya dia bisa beribadah 30 hari. Di musim haji dia minum itu supaya apa? Dia bisa beribadah full. Boleh saja. Tapi kalau seorang perempuan dia tidak minum perkara itu, tidak ada masalah. Kalau di musim haji dia haid, dan itu terjadi pada istri Nabi SAW Aisyah. Ketika haji Aisyah haid, maka Aisyah menangis. Kemudian Nabi SAW berkata, apakah anti haid? Katanya iya. Maka Nabi berkata, if'ali, ya, lakukanlah semua amalan orang yang haji. Lakukan semua amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang haji, illa an tatufi fil bait, kecuali jangan kamu tawaf di Baitullah. Jadi amalan orang yang haji banyak. Ada apa? Ada baca Quran. Ada apa lagi? Ada ke Mina. Kemudian setelah itu mereka apa? Mereka ke wukuf di Arafah. Setelah itu mereka mabit ke Musdalifah. Setelah itu mereka ke Mina lagi. Banyak ibadah yang dilakukan, rangkaian ibadah haji ya banyak. Yang dilarang untuk wanita yang haid hanya tawaf saja. Selain itu boleh dilakukan. Jadi tawafnya nanti ini diundurkan. Jadi ibadah yang lain dulu dikerjakan, semua. Mereka wukuf di Arafah, pergi ke Mina, setelah itu mereka ke Musdalifah, dari wukuf di Arafah bermalam, seterusnya dia lakukan semua. Nanti tawafnya diundurkan. Ya boleh saja. Jadi wanita dia haid enggak masalah, kalau dia meminum pil juga enggak masalah. Yang penting aman dan aman dari mudarat bahaya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Sudah setengah. Masih banyak pertanyaan, jadi mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Penting ini. Ana kerja di penjual gamis syar'i sudah bertahun-tahun, dan semenjak hijrah dan belajar, ana sudah paham kalau gamis itu yang di tempat ana kerja termasuk pakaian tabarruj. Di sisi lain, iya gamis, ini Ustaz, termasuk tabarruj. Di sisi lain, ana sudah dipercayakan di toko itu karena karyawannya cuma ana selama 5 tahun, dan ana kerja untuk menafkahi anak ana.
tapi sudah 4 bulan ini toko tersebut tutup karena pembeli sepi. Jika tokonya kembali terbuka, apa alasan terbaik ana untuk berhenti kerja di tempat tersebut? Karena jualannya termasuk tabarut. Ana tidak mau menjadi sebab dosa buat pembeli yang memakainya. Afwan, ibuku masih awam, dia tidak paham tentang tabarut, jadi ana masih terus disuruh kerja di tempat tersebut. Seorang muslim, kata Nabi SAW, seorang muslim itu tayyib, baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Karena seorang muslim itu memang asalnya baik, baik lisannya. Kenapa seorang muslim dikatakan tayyib, baik? Karena seorang muslim itu asalnya baik lisannya, baik hatinya, dan baik amalannya serta baik pekerjaannya. Maka seorang muslim, suatu perkara yang sangat penting dan harus diusahakan mencari pekerjaan yang halal. Ya, karena itu Allah Ta'ala memerintahkan seluruh nabi dan rasul dalam Al-Quran, dan memerintahkan seluruh orang beriman dalam Al-Quran dua. Ya, wahai kalian para nabi dan rasul, ya, makanlah dari hasil usaha yang Allah halalkan, wa'malu salihan, dan beramal salihlah kalian. Melakukan amalan salih Allah Ta'ala gandingkan dalam ayat ini dengan memakan hasil usaha yang halal. Kata para ulama, Al-Hafidz Ibn Rajab, apabila makanan seorang muslimah halal dari hasil usaha yang boleh, maka doanya terangkat dan amalan salihnya diangkat ke langit. Karena Allah gandengkan antara amalan saleh dengan makanan yang halal. Dan apabila makanannya tidak halal dari hasil usaha yang haram, maka amalan salehnya tidak diangkat ke langit. Kebaikannya, ketaatannya tidak akan mungkin diangkat. Makanya seorang muslim itu harus selalu mengusahakan pekerjaan yang halal, hasil usaha yang baik, apalagi itu yang dia kasih kepada istri dan anaknya. Jangan dia mengambil yang haram yang bukan haknya. Baik. Dan seorang muslim sepantasnya mencari pekerjaan yang baik. Kalau dia melihat ada pekerjaan yang tidak baik, maka asalnya dia tinggalkan. Dia mencari pekerjaan yang lebih baik. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an awadahu Allahu khairan minha atau khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Maka seorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkanlah karena Allah. Kalau dia tinggalkan karena Allah, kata Nabi, pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Dan ini terbukti sekali, sangat terbukti sekali. Kalau orang itu jujur karena Allah, bukan cuma satu, sudah terjadi berulang-ulang kali dalam banyak kondisi manusia, di mana dia meninggalkan pekerjaan yang haram, ternyata Allah berikan dia lebih baik. Iya, Allah berikan dia lebih baik. Yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran saja. Kalau kita ini hamba Allah Ta'ala, kita jujur kepada Allah Ta'ala, memang kalau kita yakin ini pekerjaan tidak baik, itu bagaimanapun banyaknya usaha, banyaknya penghasilan, banyaknya harta, kalau dari perkara yang haram, Allah tidak memberkahinya, dan kita tidak akan mungkin tenang dalam hidup di dunia ini. Tidak akan pernah tenang perasaan kita, tidak akan pernah tenang jiwa kita, tidak pernah. Biar banyak harta, tidak akan tenang. Tapi sesuatu yang sedikit, yang penting halal, maka pasti diberkahi oleh Allah. Apa itu berkah? Engkau akan mendapatkan ketenangan jiwa, engkau akan merasakan kebahagiaan, engkau akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Makanya selalu itu kita mencari keberkahan Allah. Jangan kita cari banyak dan keuntungan yang megah, mewah, banyak ya, tapi tidak berkah. Kita cari berkah dari Allah. Ya. Tinggalkan apa yang tidak baik, cari yang halal, maka pasti Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik. Kalau kita yakin, percaya dengan apa yang ada di tangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia meninggalkan yang haram, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia apa? Rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini dalil kata para ulama menunjukkan bahwa dari faedah orang yang bertakwa itu menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Itu takwa. Ya. Di antara faedah bertakwa, Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Pasti akan memberikan kepada dia apa? Kecukupan dalam segala urusan. Dan salah satu faedah ketakwaan, Allah taala akan memberikan seorang itu jalan keluar. Jalan keluar ini banyak ya. Jalan keluar problema antara dia dengan istri, antara dia dengan anak, antara dia dengan pekerjaan, antara dia dengan teman kantor, antara dia dengan musibah, cobaan dan ujian. Dengan ketakwaan, maka itu merupakan jalan keluar kata para ulama. Semuanya itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan salah satu jalan keluar, ya, salah satu jalan keluar ini salah satunya saja ini ya, yang Allah sebutkan bagi orang yang bertakwa, jalan keluarnya apa? Allah lapangkan dia dalam urusan dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bukakan dia pintu-pintu rezeki, pintu-pintu dunia dari arah yang dia tidak sangka. Itu salah satu jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Salah satunya. Karena pintu rezeki yang sempit ini merupakan perkara yang biasa memberikan beban kepada orang. Ya kan? Makanya dikasih jalan keluar dengan rezeki yang halal, dimudahkan urusan dunianya. Itu orang yang bertakwa ya. Makanya jarang kita dapatkan orang bertakwa itu terlantar urusan dunianya, tidak ada. Karena itu Nabi berkata, siapa yang meniatkan akhirat, tujuan cita-citanya yang terbesar adalah surga Allah, keridhaan Allah, mencari yang halal, mencari kampung akhirat. Siapa yang tujuannya adalah akhirat, atatuhu dunya wa hiya ragina, kata Nabi, dunia akan ikut kepada dia dalam kondisi dunia itu akan dihinakan. Dunia akan ikut kepada dia dalam keadaan dunia itu apa? Ragina, maksudnya dunia itu pasti akan dipaksa datang kepada dia. Dunia akan dipaksa datang kepada dia. Bagi orang yang apa? Tujuan dan niatnya akhirat. Nah, sekiranya cukup. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiik. Jadi demikianlah program kita untuk Jumat pagi ini, dan kami sampaikan kepada para pendengar yang pertanyaannya belum sempat dijawab agar mungkin bisa dikirim pada pertemuan selanjutnya untuk dijawab. Dan kami akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.